lihat kok ada di dekat anak saya ada yang kayak duduk gitu, kayak rendengan gitu, kayak gandengan gitu ya. Oke, saya tutup lagi HP, saya lihat lagi, penasaran, saya juga sempat merinding ya. Kok ada apa ya ini di samping anak saya gitu. Tapi kalau merasa takut sih sering gitu, kalau pas waktu mati lampu emang ya seperti agak-agak gini. Iya. Kalau ya seperti saya sendirian di sini, suami saya kan kerja di Bandung. Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di video saya. Hari ini saya akan bersilaturahmi kembali ke rumah Teh Adi, yang rumahnya dekat sekali dengan area pemakaman, area kuburan di sekitaran desa Cipendei ini, teman-teman, di Kabupaten Majalengka ini. Nah, sebenarnya tadi saya dari sana, jalan sana ya teman-teman, itu sama ada pemakaman juga di sana. Makamnya berada di tengah-tengah perkampungan ya. Namun saya akan ke rumah Teh Adi aja, yang kebetulan jalannya kita melewati area pemakaman ini. Kalau ke area jalan umum itu jalannya jauh, muter teman-teman. Jadi untuk akses tercepat adalah melalui area pemakaman ini. Dan ini adalah lagi cuaca hujan, lagi gerimis teman-teman. Seperti inilah cuaca gerimisnya di sekitaran pemakaman, yang informasinya kalau cuaca lagi gerimis gini ada sosok-sosok yang muncul katanya. Itu mitos mungkin ya teman-teman. Mudah-mudahan saya tidak ada gangguan ya melewati area pemakaman menuju ke rumah Teh Adi ini. Dan di depan ada satu buah keranda mayat teman-teman, keranda jenazah untuk mengangkut orang yang akan dikuburkan di area pemakaman ini. Oke, kita langsung saja menuju ke rumah Teh Adi yang ada di sekitaran pemakaman ini. Assalamualaikum ya ahli kubur. Semoga yang sudah meninggal dunia di sini semuanya diampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum ya ahli kubur. Inilah suasana gerimis di area makam, area kuburan ini. Dan di sana ada sebuah saung. Ini bukan rumah teman-teman, tapi ini saung ternak sepertinya. Saung ternak, mungkin ayam atau kambing ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyusuri area pemakaman ini. Dan dari informasi juga di sini katanya dulu pohonnya besar-besar sekali teman-teman. Ada satu pohon kiara yang sekarang sudah roboh karena faktor alam. Itu di sekitar sini teman-teman. Yang informasinya sering banget terjadi hal-hal yang di luar nalar ya. Hal-hal gaib di sekitaran kiara, pohon kiara yang sangat besar sekali di sekitar area pemakaman ini. Dan ke sana itu ada satu perkampungan yang lumayan cukup indah kalau cuaca lagi terang. Ini berhubung lagi gerimis, lagi mendung teman-teman, cuaca agak gelap ya langit-langitnya, jadi agak sedikit mengurangi pemandangan alamnya ya di sekitaran area rumah Teh Adi ini. Kita masih menyusuri kuburan, area pemakaman ini.
Dan itu sudah terlihat ya dari gentengnya teman-teman di rumah Teh Adi ini. Ini genteng di rumah Teh Adi ya, sudah terlihat teman-teman. Oke, kita cek di sekitaran belakangnya. Dan di sampingnya ada satu pohon rambutan. Cuman belum pada matang ya, masih hijau dari rambutan ini. Ini dekat banget dengan rumah Teh Adi nih. Dan di sana ada satu kolam ikan. Ini nisan kuburan sepertinya teman-teman. Cuman ada satu ya nisannya. Turun aja lagi. Dan di video-video sebelumnya teman-teman, saya sudah menjelaskan ya bahwa ini adalah area makam baru, dan banyak sekali ini makam-makam barunya, dan juga sana ada makam juga. Dan itu rumah Teh Adinya ya. Di video sebelumnya mungkin udah lihat ya teman-teman. Yang belum lihat silakan, linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Suasana gemercik di area pemakaman. Kita langsung turun aja. Kita langsung silaturahmi kembali ke rumah Teh Adi. Yang informasinya sering ditinggalkan oleh suaminya kalau malam hari ini teman-teman. Nah itu tetangganya ya. Jadi di rumah Teh Adi ini ada tetangganya tuh teman-teman, warna hijau. Ini sekitaran jam 5 lebih teman-teman, mau maghrib. Kebetulan cuaca lagi gerimis ya. Kita langsung bertamu aja, silaturahmi ke rumah Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Teh Adinya udah menyambut dengan sangat ini, man. Teh Adi, Ya, mohon maaf nih kembali lagi ya ke sini. Gak apa-apa Teh Adi? nggak apa-apa. Oke, terima kasih banget. Boleh kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang Teh Adi? Ya, boleh. Boleh. Ya, terima kasih sebelumnya sudah datang kembali ke rumah Teh Adi. Dan kebetulan saya berdua sama Kang Hakim dari Rich Kuda Channel teman-teman. Jadi saya sudah duluan, sudah bertamu sama Teh Adi. Oh, jadi udah duluan ke sini ya? Tadinya udah siap-siap dandan dulu biar lebih keren, biar lebih cantik. Nah, jadi untuk sesi kali ini ya, kita ngobrol-ngobrolnya seputar kehidupan Teh Adi lagi. Yang kebetulan kemarin masalah mistis dan masalah kehidupan, pernah mendengar sesuatu yang ganjil ya Teh. Bisa berbagi cerita nih. Mudah-mudahan nggak bosan ya mendengar cerita saya. Kalau bosan sih enggak ya Teh ya. Kalau bosan nggak, justru banyak yang penasaran katanya. Kita juga kan sering bolak-balik ke sini. Oh, iya. Saya juga hampir udah berapa kali sih Teh. Balik ke sini lagi, balik ke sini lagi. Jadi banyak teman-teman yang pengen tahu katanya kalau malam hari apa sering ditinggal, nggak sering berduaan apa sendirian gitu Teh. Sering ditinggal berdua sama anak saya. Kalau malam hari itu. Kalau malam ya dari siang sampai pagi lagi. Oh, Enggak, kalau suami saya kalau lagi ada di sini ya, di rumah. Kalau main pulangnya jam 12. jam 12. Ya, jam 12. Kadang-kadang jam 11. Hampir tiap malam atau Tiap cuma malam kalau sedang ada di rumah, kalau enggak keluar kota. Oh, kalau keluar kota berarti otomatis cuma ya di rumah. Di rumah. Cuma Berdua. sendirian atau berdua Teh? Berdua sama anak saya. Sama anak Teteh yang umur berapa Teh? 8 tahun.
Oh, anak Teh Adi umur yang 8 tahun itu anak yang Dua. yang kedua. Yang pertama udah besar ya Teh? Udah besar. Udah mondok di mana katanya? Di tahun udah Ciamis. Di Ciamis. Nah, selama tinggal berdua nih suami nggak ada ya, misalkan suaminya lagi usaha atau kemana ya pulangnya malam kan, itu pernah ada ketuk pintu nggak tengah malam gitu kan, suami tidak ada Teh? Kalau ketuk pintu mah nggak pernah ya. Iya. Mungkin pernah sih kalau lagi ada yang bertamu gitu. Oh, jadi ketuk pintunya mungkin mau minta kopi atau gimana Teh? Kadang-kadang mungkin kalau ada orang yang mau main ya suka Iya. ketuk pintu kalau tetangga gitu ya, kalau mau main, kalau apa ya yang itu yang serem-serem enggak gitu ya, kalau ketuk pintu mah gitu. Iya. Kalau lagi nonton TV suka ada yang iseng gitu. Suka iseng kayak gimana? Kayak ketok jendela atau gimana? Enggak, kan dari dapur kan ada pintu lagi ya. Oh, di belakang ya, Ya, di belakang ya? kan ada pintu mau ke ruang tengah. Iya, iya. Kan kalau lagi nonton TV kan dingin. Iya. Dari WC mungkin ya dingin gitu. Jadi saya tutupin gitu lah kalau saya lagi nonton. Iya. Saya kan lagi rebahan. Kok ada kayak ada apa ya? Ada bola bergelinding gitu di dapur gitu. Di dapur. Iya, di dapur. Pernah dengar gitu? Ya pernah gitu. Kayak bola sepak atau bola apa Teh? Ya bola gitu, bola aja. Kalau lagi kan ada di gelinding kan suka kedengaran. Oh, iya, Pak. Ini ya, kayak suara kesek-kesek gitu ya? Iya, kok kayak ada suara bola ya kan? Saya nggak punya bola di dapur gitu. Saya juga sempat bingung gitu. Tapi Ya. saya pernah lihat ke dapur, saya juga lihat, saya kan penasaran. Tapi nggak ada ya? Nggak ada. Ya mungkin tikus Teh lewat Ya, itu. ya mungkin tikus. Tikus lewat. Nah ini Ya. Teh, yang justru yang bikin saya apa ya penasaran, pengen bertanya. Udah nggak usah sebut saya. Ya kan biar kelihatan gitu wajahnya, ini yang nanya mana gitu Kan kan. gini, biasanya kan seorang suami kalau meninggalin istri sendirian di rumah agak merasa khawatir ya Teh ya, agak Iya. merasa khawatir ya. Beda ceritanya kalau kita sedang mencari rezeki untuk Iya. menafkahi anak dan istri kita. Tapi ini kan sekarang ada di rumah, malah ninggalin Teteh di rumah sendirian sampai tengah malam, apalagi rumahnya dekat kuburan. Sayang kan, sayang banget istri secantik Teteh kok malah sering ditinggal-tinggalin gitu. Itu gimana sih Teh? Ya mungkin mumpung ada di apa ya, nggak di luar, mumpung ada lagi lo pulang dari gitu dari perantauan gitu ya. Jadi ya kan suka mau main ke orang tuanya gitu, Oh, ke dan- ke teman-temannya gitu. Jadi mumpung lagi ada di rumah. Ya mumpung lagi ada di rumah mungkin gitu. Mumpung ada di kampung mungkin Iya, silaturahmi ke rumah orang tua, Ya, ke rumah orang tua, sampai- saudara gitu. Tapi itu kan tiap hari Teh ya. Ya kan dia senangnya mancing, Oh, senang mancing sering dia. tinggalin mancing. Iya, tinggalin mancing. Jadi Mungkin orang kalau lagi senang-senangnya jadi lupa Oh, iya. apa ya gitu. Jadi kalau lagi senang-senang lagi apa ya istilahnya hobinya itu nggak bisa Nggak bisa Ditinggalin, dihilangin gitu, ya. nggak bisa ditinggalin. Jadi Padahal kalau malah mancing kan lagi- kolam ikan ada Teh, kolam ikan di sini. kan Di itu samping. mah kolam ikan sendiri, di samping itu kan sama teman-temannya Oh, mungkin. barengan. Iya, barengan gitu. jadi sekalian mungkin ngumpul sama teman-temannya ya Teh ya. Iya. Ya mungkin udah lama nggak ketemu mengingatin, jadi sekalian ngumpul bareng teman, reuni gitu sambil Ah, mancing. mumpung di rumah Mumpung mungkin di ya. Mumpung rumah, di rumah. di rumah. Berarti Teh Hadis kalaupun suami sedang di rumah berarti tetap aja kesepian ya Teh ya. Cuma Iya. berdua. Kesepian waktu sore, kalau malamnya udah jam 12 ada. Oh, ada ya. Iya, ada. Pulang ke rumah Iya, ya Teh ya. pulang ke rumah. Kadang jam 10 kalau lagi mungkin teman-temannya udah pada pulang di situnya ya, dia juga pulang jam 10. Enggak gini Teh, karena kan yang namanya seorang istri ya Teh, seorang istri biasanya kan suka nyiapin, ngelayanin suaminya Teh, nyiapin Iya. makan, minum Iya. dan lainnya. Nah ini suaminya pulang jam 12 Teh Adi gimana? Tetap tidur aja apa tetap Ya. ngelayanin suami gitu? Enggak lah, tidur aja, biarin ya lah. Masak sendiri. Masak sendiri. Jadi kalau lapar masak sendiri Iya, mungkin masak ya. sendiri, dan pengen- juga nggak mau bangunin aku, takutnya ngeganggu gitu. ganggu. Jadi Ya. mungkin istri yang tersayangnya sedang enak-enak tidur mungkin itu ya, takut ganggu ya udah Iya. suaminya siaannya Masak sendiri. langsung masak sendiri aja, mau bikin Bikin kopi, kopi sendiri. dia. Bikin sendiri. Justru saya udah hampir berarti kesini tuh udah 3 kali tuh ya.
Yang pertama siang, kedua malam, ketiganya juga siang ya teh ya siang. Nggak pernah ketemu sama suaminya Teh Adi Kang Weka. Tadinya saya pengen ngobrol sama suaminya Teh Adi gitu. Enggak, waktu kemarin kan ada ya Teh ya. Oh iya yang Ya, ada. pertama. Waktu yang saya kesini pertama Yang tuh, pertama kan ada. cuman si Ana lagi sibuk Lagi ya, sibuk. jadi langsung pergi lagi. Sebenarnya pengen bukan ngobrol. sibuk gitu, lagi benerin itu air. Oh, gitu. Airnya mah itu. Sebenarnya sih kalau waktu itu si Anya nggak ada kerjaan, mungkin pengen ngobrol juga, Iya. pengen tahu juga pengalaman Mistis. selama tinggal di area sini. Soalnya kan Mungkin kalau pengalaman laki-laki dan perempuan suka berbeda. suka Suka berbeda ya. Iya. Kalau laki-laki biasanya suka Pemberani, agak pemberani. suka melihat penampakan dengan jelas. Biasanya kalau si laki-laki suka begitu ya, Kang Karena, Hakim. karena kalau malam suka keluar malam kan, kalau mungkin Teh Adi udah jam 9 malam nggak mungkin keluar karena ya merasa mungkin ada rasa takut atau gimana. Tapi kalau masih jam 9 saya sering kalau ke warung gitu. Sendiri Teh? Ya sendiri. Sendiri. Ya sendiri. Ya kan anak-anak yang Kalau kecil. kan udah tidur. Oh, udah tidur. Ya, udah tidur. Kalau saya mau ke warung mau beli obat atau apa gitu ya. Iya. Saya suka ya keluar. Kadang-kadang kalau lagi itu apa ya, terang bulan ya, suka main-main sama anak di itu sama Di luar tetangga. gitu? Iya, di luar Halaman gitu. rumah. Iya, halaman rumah. Tapi udah di makam ya. Enggak. Mau ngapain malam-malam kok makan kelihatan di sini juga. Ya barangkali Ya. pengen nyobain ke makam itu seperti apa malam hari gitu Teh. Iya. Tapi itu sih kejadian yang itu waktu anak saya yang pertama nggak ada di rumah ya. Iya, iya. Nggak ada di rumah. Tapi kalau pernah sih ada kejadian waktu anak saya masih yang pertama ada di sini, pernah ada kejadian ganjal gitu. Di luar nalar maksudnya. Itu gimana Teh? Kan waktu itu pukul berapa ya? Pukul 7 kali ya. Pukul Saya lagi 7. nyetrika baju kan? Iya. Lagi nyetrika baju. Kata anak saya, "Mama sini." Kan dia tidak ngaji. Tidak mengaji waktu itu, waktu malam itu mungkin hujannya lebat kali, nggak ngaji gitu. Terus, "Mama sini aku bantuin," kata anak saya. "Ah jangan, enggak Mama, ini aku gitu lagi santai gitu mau bantuin Mama gitu." Kalau dibantuin, saya kan rebahan di kasur sama anak yang kedua ya. Anak saya kedua yang kan suka iseng sama kakaknya. Iya. Suka foto-foto kalau lagi apa gitu ya. Nah waktu itu mungkin lagi foto kakaknya lagi nyetrika baju gitu. Pas itu dia simpan HP-nya gitu, saya pegang gitu, dia itu main sama kakaknya. Pas saya lihat kok ada di dekat anak saya ada yang kayak duduk gitu, kayak rendengan gitu, kayak gandengan gitu ya, kayak gandengan gitu ya. Di sampingnya Teh. Ya di sampingnya. Oke. Saya tutup lagi HP, saya lihat lagi penasaran. Saya juga sempat merinding ya. Kok ada apa ya ini di samping anak saya gitu. Pas anak saya yang kedua melihat, "Mama itu apa?" Saya kan kaget. Saya cepat-cepat menghapusnya gitu karena saya kaget sama anak saya gitu. Takut nanti kalau anak saya lihat Dia ketakutan ya, gitu. ketakutan, nggak mau ke rumah sendirian gitu, nggak mau di rumah sendirian. Ya, takutnya ini anaknya jadi penakut ya, nantinya jadi ya. penakut nantinya gitu, saya hapus gitu. Tapi saya mikir aja, apaan ya di dekat anak saya gitu, kok ada yang gitu. Tapi sih kayak orang duduk gandengan tapi mukanya nggak tahu laki-laki, nggak tahu perempuan, tapi ada sosok itu, ada yang duduk di dekat anak saya gitu. Kalau bentuk mah nggak jelas ya. Kalau bentuk mah Nggak jelas itu perempuan atau laki-laki. Iya, nggak jelas gitu, tapi ada yang duduk gitu, ada yang duduk di dekat sama anak saya gitu. Terus siangnya saya telepon suami saya, kan sudah sedang di luar kota ya. Iya. Kata suami saya, mungkin itu cuma apa ya, kata suami saya, emang di rumah, bukan di rumah kita aja, mungkin di rumah orang lain juga pasti ada yang gitu mah, kan gimana kitanya, katanya gitu. Kita sekarang rajin-rajin aja sholawat, kata suami saya gitu, nanti juga hilang katanya gitu. Iya betul. Iya. Itu prinsip suami Teh Adi itu bagus Kang Weka. Kenapa saya bilang bagus? Karena emang kalau kita itu hidup berdampingan dengan makhluk gaib, sosok-sosok gaib ya. Jadi kita perbanyak membaca salawat, membaca Al-Quran supaya jin atau makhluk gaib tersebut, sosok-sosok tersebut tidak mengganggu diri kita. Jangan sampai menyalakai lah. Ya udah, kalau kita hidup aja berdampingan seperti itu. Oh, yang jelas karena kita hidup berdampingan dengan mereka iya. gitu ya. Yang penting kita Perbanyak aja Perbanyak sholawat, sholawat, supaya ya, kita tetap mengaji, ada dalam gitu. lindungan Allah. Iya. Nah ini Teh, mungkin banyak yang bertanya juga kayak gini. Teteh kan sering ditinggalin sama suaminya ya Teh ya.
kerja di Bandung kan, kalau pulangnya itu sebulan sekali kan teh jadwalnya, sebulan pulang sebulan kerja gitu. Nah pas di rumah juga suami teteh kadang sering keluar rumah, mungkin main sama teman, ke rumah ke mertua teteh, silaturahmi sama kakaknya atau adiknya ya teh ya. Nah ini gimana teh kalau misalkan tengah malam suami lagi di luar, pernah nggak teteh ngalamin pas anak sakit gimana, bingung, kebingungan atau Pernah. gimana sih teh? Pernah. Waktu itu anak saya kan lagi sakit. Suami saya nggak ada, lagi main kali ke saudara ya, saudara. Saya telepon, saya suruh pulang gitu, ini anak sakit. Sakit jadi suami tapi langsung pulang. Iya, langsung pulang. Mementingkan, tetap mementingkan keluarga berarti Iya. ya. Enggak, takutnya gini, misalkan susah komunikasi kan, yang di sini yang saya alamin juga teh susah sinyal Iya. telepon. Iya. Takutnya susah telepon atau gimana teh maksain berangkat sendirian ke puskesmas teh, enggak pernah teh ya. Enggak kan jauh puskesmas, harus pakai mobil dulu, Oh pakai iya, motor. betul ya. Mungkin kalau bawa ke dokter mungkin paginya. Apa? Ya, mungkin paginya. Nggak pernah kalau malam-malam bawa anak saya ke rumah sakit atau ke dokter, nggak pernah. Nggak pernah. Tetap pagi ya teh ya. Ya, ke pagi, nunggu pagi dulu gitu. Nah gini teh, ketika suami tidak ada di rumah ya atau tengah malam, ini teteh ada perasaan nggak? Aduh kita main aja yuk ke tetangga biar nggak ketakutan di sini gitu. Nggak pernah. Nggak pernah, berarti Nggak tetap pernah. di rumah ini aja. ya. Tapi sih kalau lagi lagi santai mah kan ada saya, mama ayo kita main ke rumahnya Arpan gitu, ke aja itu kan temannya gitu ya. Iya. Ah nanti aja sih, nggak mau sekarang mah udah malam gitu. Nggak suka sih. Kalau main mah suka, kalau main mah, Iya. tapi kalau nggak sengaja main takut di rumah, main ke rumah nggak pernah. Tapi kalau ini teh misalkan tengah malam nih suami nggak ada, mati lampu misalkan, mati lampu atau Sering. gimana. Teteh kan misalkan kaget mau keluar, merasa takut karena gelap mungkin, tidak saya mau nyalain lilin atau ambil baterai itu gimana teh? Teteh tetap diam aja di kamar gelap-gelapan atau? Ya nggak kan ada HP. Oh iya ya, sekarang mah ya makanya, betul. ya kan ada HP, kan HP selalu dibawa. Kalau lagi mau tidur kan HP selalu dibawa di Di samping. ya di samping Betul. ditaruh gitu kan. Karena kebutuhan manusia zaman sekarang itu kan mereka ketergantungan Handphone dengan juga. namanya Dengan smartphone. smartphone ya. Selain bermain di media sosial, itu juga ada pentingnya seperti kalau mati lampu bisa langsung nyalain Iya. senter gitu. Nah itu Jadi- teh aktivitas teh kalau misalkan suami nggak ada nih, lagi sekarang seperti sekarang lagi keluar rumah, itu pegang HP aja apa nonton TV sih teh? Kadang nonton TV, kadang main HP ya. Media sosial, di medsos Iya. berarti ya teh ya. Aktif di medsos juga teh ya? Kalau aktif sih enggak, biasa aja. Oh gitu. Iya, biasa aja. Tapi gini saya orangnya suka penasaran ya. Waktu kan foto itu kan ada yang ganjal ya. Terus saya teh malamnya lagi foto lagi di situ, di tempat situ ya, di tempat kejadian. Hari itu teh. Iya, enggak, iya malamnya lagi. Beda hari malam. lagi. Ya, beda malam gitu. Ya, beda malam. Saya penasaran, saya kok mau lihat lagi masih ada enggak gitu ya. Saya foto lagi yang di situ, yang tadinya ada ya, ada Ya, yang di dekat anak saya. Tapi lihat udah enggak ada. Di foto saya lihat lagi fotonya siangnya enggak ada. Oh, berarti ini memang udah enggak ada, mungkin itu mah Berarti pas kemarin-kemarin iya, mungkin kebetulan kena kena itu anak saya mungkin foto lagi, anaknya ya. Iya. Dan fotonya sebenarnya sudah nggak ada ya teh ya. Iya, Adanya enggak boleh ada. masuk deh. Ya, tanya Teh, sama si Ade. mana anaknya teh yang suka nemenin teteh? Yang mana teh? Sini dia ada. Biar Sini deh. biar teman-teman di rumah tahu nih. Ayo masuk. Ayo Dedek, Dedek, Ini hari dia. Dedek. Ada siapa namanya? Nah ini Sabril. Desambril sini. Ayo. ini dedenya suka nemenin Teh Adi nih. Jadi pelindung bundanya itu cuma Desambril ya. Ini adalah pelindung yang menemani Mama. Teh Adi, Mama. Mama Adi ya. Mama. Manggilnya apa Dek? Ke Mama. Mama Adi ya. Desambril kelas berapa sekolah? Kelas 2. Kelas 2. SD atau SD. SD ini Desambril nih mungkin karena mamahnya sering banget banyak di YouTube ya. Ada nggak teman-teman SD yang bilang atau gimana? Dek, ada nggak misalkan mama kamu ada di YouTube, mama ini ada nggak Dek? Nah, itu di belakang siapa Dek? Temannya ya? Teman Namanya Dek Arpan. Erik. Dek Erik. Oh, Itu anak kakak. Anak kakak. suami saya, ya. inilah anak kedua dari Teh Adi yang berumur 8 tahun. 8 tahun kelas 2 ya Dek? Kelas 2 SD. Ya. Emang saya mah kalau ada kejadian yang aneh saya mah suka penasaran ya, kalau ada yang suara-suara apa saya mah suka dicari, saya mah penasaran gitu ya, apa itu emang iseng atau apa, saya mah suka dicari. Kalau itu waktu
malam juga ada yang pas saya lagi tidur, kok di dapur ada suara itu kan tempat penggorengan ya, tempat goreng kan ada di atas gitu ya, di atas. Pas saya mau tidur, kok kayak jatuh gitu saya. Iya jatuh sendiri. Kan suka suaranya kan kalau ya penggorengan kan keras. Ya. Betul. Apa itu? Mungkin itu apa ya? Tikus kali ini. Dijatuhin tikus ya, Teh? Iya, dijatuhin tikus. Tapi saya penasaran, saya cari tapi Nggak ada. nggak ada. Ada yang jatuh. Apa Nggak ada yang jatuh. ya mungkin itu angin deh. Angin. Kita berpikir positifnya. Kita mungkin. berpikirnya Iya. positif Tapi kalau aja. angin siapa yang benerinnya juga loh. Ya, Tapi- kita positifnya antara tikus dan Kucing. angin, kucing. Gitu. Kalau kucing kan harus ada ya Teh ya. Ketika dicari pasti ada di situ kalau kucing. Enggak, yang tanda tanya benerin itunya siapa? Oh iya ya. Hotelnya itu yang betulin lagi kan jatuh. Siapa yang betulin nempel lagi di dindingnya? Jatuhnya nggak cuma kedengaran, nggak cuma satu jatuh, tapi beberapa kali gitu jatuhnya teh. Berarti beberapa benda bukan Ya, satu beberapa benda aja bukan ya. satu benda aja. Saya suka cari, kok nggak ada apa-apa ya gitu. Tapi saya- ketika itu alat dapurnya sudah rapih lagi. Sudah rapi lagi. Oh, Sudah rapi gitu. lagi di tembok, kan ada di tembok gitu. Nah, itu yang paling ngeri kalau Kak. Ya itu Iya. pengalaman. Tapi saya mah kalau itu mah emang suka apa ya, merinding, suka takut ya, tapi ya mau gimana lagi ya, rumahnya emang ada di sini itu mau kemana lagi gitu. Tapi kalau merasa takut sih sering gitu, kalau pas waktu mati lampu emang ya sok agak-agak gimana ya, agak ya, agak takutnya beda suasana lagi, agak beda suasana- ya sama sih Teh, suasana kalau ini ya, kalau gelap-gelapan mah. Iya, takut. Apalagi ini Teteh kan rumahnya belakang area pemakaman ya Teh. Samping pemakaman ujung. Samping pemakaman. Depan juga ada satu ya Teh, cuman Ada agak jauh di rumah agak rumah jauh. kakak mungkin ya sana ya, Iya. Pas rumah saya mah itu rumah kebun. kebun ya. Tapi kan paling ujung sih ini rumahnya Teteh ini paling deket banget dengan area Paling pemakaman ya. Tapi Jadi- orang bilang sering tuh, "Oh, enaknya rumah di sini suasana adem," katanya. Gitu. Tapi banyak orang yang bilang begitu. Ya adamnya tetangganya makam Teh. tapi suka gini, suka ada orang iseng. Mungkin tidak tahu saya pernah sendirian di sini ya. Mungkin dia nggak tahu gitu. Nan tadi gini, kalau kalau lagi sendirian gimana, takut nggak? Kalau bahasa Sundanya apa ya? Kasianan. Enggak itu kalau berani gitu, kalau berani mau saya kasih uang katanya, kalau berani sendirian di rumah sini atau uangnya, saya kan suka setiap malam juga suka sendirian kata saya gitu. Jadi sayembara. Iya, Oh, jadi semacam uji Challenge. nyali nanti saya bayar gitu Iya, ya, gitu. challenge ya. Saya nggak percaya karena kalau tadi di rumah saya sendirian, ya emang saya sering sendirian ya, emang kalau waktu belum punya anak ya, Iya. emang saya sering sendirian kalau waktu belum punya anak. Masa ya gitu. Tapi calonnya salah orang. Dikira orang Pikiran yang nggak berani. ini ternyata udah terbiasa sendiri. Ya kalau udah pada tahu, saya salut senang sama Teh Adi, senang berani nggak sendiri di rumah dekat makam kata gitu. Ya mau gimana lagi, emang umurnya di sini ya berani aja. Gitu. Bahkan ketika belum mempunyai anak ya Teh ya. Ya, Suami kadang suka keluar gitu ya. Iya. Teteh sendirian. sendirian. Itu Kalau benar-benar pemberani ya. Enggak, kalau waktu saya sendirian mah istrinya kakak saya kan ada di sini. Oh, deket ya di Ya dekat samping di ya. samping waktu saya belum punya anak. Iya. Ya setelah saya sendirian di sini. Suami saya kan kerja di Bandung. Hmm. Jadi saya Terus sendirian. Teteh suka main ke kakak di sana Suka. di samping. Bisa, tapi nggak terlalu sih, nggak cuma Tapi seringnya di rumah ya sendirian. di Ya, rumah gitu. ya benar-benar pemberani ini. Jadi Karena kalau kan di rumah mah banyak pekerjaan. Kalau lagi santai cucian baju numpuk, kayak gitu kan, terus serika numpuk, ya daripada main ya mendingan kerja di rumah. Mendingan kerja di rumah. ya oke Teh Adi, makasih banget ya udah berbagi lagi yang ketiga kalinya ini. Berbagi cerita, berbagi pengalaman. Kalau dulu siang, terus malam, sekarang sedekah. Ya benar, ini kebetulan sekitar hampir 5:30 ya Teh ya. Ya, Mau maghrib nih, jadi kebetulan cuaca lagi gerimis. Jangan mengundang. Hujan mengundang yang informasinya menurut mitos nih. Kalau cuaca lagi gerimis di area-area makam itu suka ada penampakan. Itu mitos ya mungkin ya. Iya, Ya mudah-mudahan itu tidak benar aja. benar ya. Kita ini juga agak kalau
kelamaan ngobrol takut pulangnya juga. Betul. Oke, tadi makasih banget Iya. udah berbagi cerita ya. Asal jangan bosan-bosan aja. Siap Teteh. Gak bakal bosan orang yang dikunjunginya cantik. Soalnya kalau si Abah tanya pernah kejadian apa, jadi suka inget lagi, oh pernah saya dulu kejadian gini suka inget lagi gitu kejadian yang udah dulu gitu. Ya kalau Teteh tadi bilang bosan gak bakal bosan Teh. Yang dikunjunginya juga orang cantik. Penonton juga kita kan gak bosan ya kan ya. Penonton juga gak bakal bosan. Lihat hari lagi gitu. Bosan. Oke teman-teman, sekian saja ya obrolan bersama Teh Adi yang sering ditinggal sendirian di rumahnya ini ketika malam hari ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.